Ketua Banwanta Bersatu, gimana ngelihat persoalan yang terjadi di Perusda HSLL yang kemarin kami sempat beritakan bahwa itu indikasi kerugian daerahnya tampak terlihat. Bagaimana Banwanta Bersatu sebagai organisasi lokal ya, yang memang selama ini kami lihat berjuangnya untuk kepentingan tenaga kerja lokal maupun kepentingan daerah. Ya memang kami sempat juga membaca berita-berita yang tersebar di media, terutama dengan di news kemarin kami baca. Ya kami melihat dari berita tersebut ada tuntutan kontribusi brokol terutama ke daerah yang mana tidak terrealisasi. Makanya kami sepakat dengan PTHL sebagai perusdanya daerah untuk pendapatan daerah, dan pendapatan itu kan pastinya akan disalurkan ke masyarakat, artinya berhubungan dengan kesejahteraan. Tapi dengan brokol sepertinya acuh tak acuh dengan permasalahan itu. Sampai sekarang tidak ada kami lihat lagi berita untuk penyelesaiannya. Ya, jadi dari brokol ini sering berbahasa di media, sumbang sana, sumbang sini, CSR sana, CSR sini. Itu yang dipublikasikan. Ternyata ada pendapatan haknya daerah yang tidak dikontribusikan. Itu yang kami sangat sesalkan dengan PT Brokol. Nah, itu berhubungan lagi ke sosialnya pemberdayaan masyarakat lokal. Seperti itu. Nah, terus kalau Banwanta melihat, ya ini duduk persoalannya, apakah Brokol dalam hal ini menurut Banwanta sebagai pihak yang turut bersalah? Karena kalau kami melihatnya tampaknya ini kasusnya kasus salah bayar aja gitu. Artinya Brokol bisa jadi bayar ke pihak yang lain. Bisa jadi loh ya, indikasi. Artinya salah bayar. Kalau Banwanta ngelihatnya gimana? Ya kalau memang kalau dibilang salah benarnya kan kita belum tahu. Makanya, salah bayar. Nah, salah bayar. Kalau memang itu salah bayar, ya artinya harus ada penjelasan. Harus ada penjelasan ke PT HLL lah, khususnya perusdanya daerah. Karena itu satu juga yang harus diterima oleh daerah. Ya bahasanya daerah kan untuk kontribusinya juga ke masyarakat. Jangan hanya berbahasa kami PT Brokol sumbang sana, sumbang sini, ternyata ya itu lagi. Ada yang tidak dikontribusikan dengan nilai yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Gitu. Nah terus kalau Banwanta ngelihatnya peranan dari Inhutani sendiri sebagai yang tadinya menguasai blok 1 unit Labanan itu, namun sejak 2003 blok itu sudah tidak menjadi kewenangan Inhutani tetapi menjadi kewenangan PT HLL dengan 3 pihak bekerja sama di situ ya, ada Inhutani, ada Perusda Silva Kaltim, ada Pemkab Brau gitu ya, dengan mayoritas pemegang saham Pemkab Brau. Artinya peran Inhutani di persoalan ini menurut Banwanta gimana? Iya, kalau peran Inhutani itu kalau menurut kami Banwanta ya seharusnya Inhutani juga untuk lebih memperhatikan apa yang jadi konsennya bekerja di Kabupaten Brau. Atau dengan penguasaan lahan atau dengan pengelolaan lahannya. Ini harus perspektifnya kan ya kembali lagi seperti di mana tempat mereka bekerja atau mengelola lahan tersebut, dampaknya kan juga ke masyarakat, dan itu harus diperhatikan oleh Inhutani. Makanya Inhutani itu dalam hal ini sedikit untuk memproduser lah. Memproduser dalam artian memproduser itu sebagai fasilitasnya PT HL ke Brokol. Nah, terus kalau melihat persoalan ini yang tampaknya Brokol adem ayem aja gitu ya, tidak juga berstatement di media, diamlah gitu, aksi diamlah gitu. Ini dengan melihat gencarnya DPRD sekarang ini untuk menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan terus kritis dengan segala persoalan yang ada di daerah, sudah saatnya nggak DPR harusnya turun ke persoalan ini? Iya, kalau untuk ringkasnya saatnya, karena memang
kami perhatikan dari kerjanya para anggota-anggota kita dewan yang di DPR khususnya, sekarang itu memang booming-boomingnya kan mengungkap pendapatan yang belum terrealisasi. Ya artinya mulai dari kami melihat pansus yang digelar seperti ke pusda-pusda yang lain, ya harapan kami nyata dan real mungkin surat yang dilayangkan oleh PT HLL ke Brokol, dan itu tidak mungkin mereka berani menyurati kalau itu tidak fakta. Jadi harapan kita dengan legislatif khususnya DPR, kalau bisa harapannya itu ya seperti ini juga dipansuskan seperti pusda-pusda yang lain. Oke. Nah ini kan tadi soal DPR ya. Banwanta berharap bahwa ini juga bisa dipansuskan PT HLL kan. Iya. Tetapi yang kami tahu sebagai media yang memang sering meliput di Dewan itu hanya akan melakukan pansus, itu dasarnya adalah hearing, rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat itu lagi dasarnya adalah bisa digelar kalau ada permohonan hearing dari masyarakat. Nah, apakah Banwanta melihat alur ini, apakah Banwanta bersedia untuk mengajukan surat hearing mungkin ke DPR terkait persoalan HLL ini? Sangat artinya mendukung dengan sifatnya dari PT HLL untuk memprosesnya PT Brokol. Kami juga dalam artian berkepentingan untuk mensejahterakan masyarakat, karena ini konsennya ke masyarakat kembali. Mungkin kami akan mempelajari lebih dalam dulu, setelah itu di organisasi mungkin saya sebagai ketua umum mungkin akan bermohon ke DPR khususnya, kita memintakan hearing tersebut. Oke. Terus apa yang mau disampaikan Banwanta baik kepada pemerintah kabupaten selaku pemilik dari HLL juga maupun kepada PT Brokol kaitannya persoalan ini? Silakan. Ya, harapan kami dari pemerintah eksekusi komunikasinya lah. Eksekusi komunikasi dalam artinya diselesaikan dulu kita secara administrasi yang baik lah. Contoh ya seperti tadi langkahnya hearing tadi, harapannya seperti itu. Ada pressure juga lah dari Pemkab untuk Brokolnya. Nah, kalau untuk Brokolnya sigap lah, artinya sigap dalam artian dalam permasalahan ini jangan dibiarkan membias, jangan dibiarkan berkembang yang akhirnya membuat pekerjaan atau kegiatan PT Brokol di Kabupaten Berau ini yang sangat-sangat membantu Kabupaten Berau khususnya menjadi terganggu. Oke, baik, makasih banyak. Semoga persoalan ini memang menemukan titik terang dan PT HLL khususnya memperoleh haknya yang memang haknya, sehingga dapat berdampak baik pada keuangan daerah di situasi pandemi sekarang ini. Sekali lagi makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. News.com, media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.